Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kebiadaban komunis atau PKI. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Di sesi kali ini, kami akan memberikan bukti nyata kebiadaban Partai Komunis Indonesia yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, bantu support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kebiadaban Partai Komunis di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama, Tegal dan sekitarnya. Kekejian pertama PKI yaitu pada penghujung tahun 1945, tepatnya Oktober, di kota ini. Ada seorang pemuda PKI di Selawi, Tegal, Jawa Tengah, berjuluk Kutil. Nama asli Sakyani. Sakyani telah menyembelih seluruh pejabat pemerintahan di sana. Kutil juga melakukan penyembelihan besar-besaran di Brebes dan Pekalongan. Si Kutil mengarak Kardinah, adik kandung Era Kartini, keliling kota dengan sangat memalukan. Syukurlah ada yang sempat menyelamatkan Kardinah tepat beberapa saat sebelum Kutil memutuskan mengeksekusi Kardinah. Selanjutnya datang dari kota Lebak, Banten. Kekejian datang dari Cem Ahmad, pemimpin gerombolan PKI dari Lebak yang merencanakan menyusun pemerintahan mode Uni Soviet. Gerombolan Cem Ahmad berhasil menculik dan menyembelih Bupati Lebak R. Hardiwinagung di jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945. Di Jakarta sendiri, terjadi di Jalan Oto Iskandar Dinata di selatan Kampung Melayu. Ingatkah kisah pembunuhan tokoh nasional Oto Iskandar Dinata yang dihabisi secara keji oleh Laskar Hitam Ubel-Ubel dari PKI pada Desember 1945? Di Sumatera Utara ternyata banyak menyimpan kisah miris, sebab PKI juga menumpas habis seluruh keluarga termasuk anak kecil Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura pada Maret 1946 serta merampas harta benda milik kerajaan. Dalam peristiwa ini, putra mahkota kerajaan Langkat Amir Hamzah, banyak dikenal sebagai penyair, ikut tertumpas dan tak ada lagi penerus kerajaan Langkat. Di belahan lain Sumatera, Pematang Siantar, PKI menunjukkan kebrutalannya pada 14 Mei 1965. PKI melakukan aksi sepihak menguasai tanah-tanah negara. Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani melakukan penanaman secara liar di area lahan milik Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Pembantu Letnan II yang sedang ditugaskan di perkebunan kebetulan menyaksikan aksi perilaku anggota PKI tersebut. Sujono pun memberikan peringatan agar aksi dihentikan. Anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Sujono. Akibatnya, Sujono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan. Kita beralih ke Jawa Timur. Berbagai kota di Jawa Timur tidak luput dari kekejian PKI. Di Jawa Timur sendiri, kekejian menimpa Gubernur Jawa Timur yaitu RM Surjo. Saat RM Surjo pulang dari lawatan menghadap Soekarno, di tengah jalan, mobil Gubernur Surjo bersama dua pengawalnya dicegat pemuda rakyat PKI. Lalu, diseret menggunakan tali sejauh 10 km hingga meregang nyawa. Lalu mayatnya dicampakkan di tepi kali, bergeser ke Madiun. Salah satu kekejaman PKI di Madiun yaitu PKI menyiksa warga dengan cara menusuk dubur banyak warga di sana, tepatnya di Desa Pati dan Wirosari, Kabupaten Madiun, dengan bambu runcing. Lalu, mayat mereka ditancapkan di tengah-tengah sawah.
hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah satu korban kekejaman PKI adalah wanita. Wanita di sana juga ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut dan juga ditancapkan ke tengah sawah. Bergeser ke Magetan. Di Magetan sendiri, ada Algojo PKI yang merentangkan tangga melintang di bibir sumur. Kemudian, Bupati Magetan dibaringkan di atasnya. Ketika telentang terikat itu, Algojo menggergaji badannya sampai putus. Lalu, langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Kebrutalan PKI bukan hanya menyasar kepada para pejabat pemerintah, namun juga alim ulama yang ada di daerah-daerah di Indonesia juga menjadi korban kebrutalan PKI. Salah satunya adalah kisah Kiai Imam Mursyid Takaran yang hilang tak tentu rembanya. Ayah dari Sumarsono yang disembelih di belakang pabrik gula yang menyebabkan genangan darah setinggi mata kaki di pabrik gula Gorang Gareng. Rangka ayah Sumarsono baru bertemu setelah 16 tahun. Bahkan para PKI mengadakan pesta daging bakar ulama dan santri di lumbung padi. Kisah Istro yang sekarang menjadi guru di Jawa Timur ketika dulu masih berumur 10 tahun pada tahun 1965, Istro hanya bisa memunguti potongan-potongan tubuh ayahnya yang sudah hangus dibakar PKI di pinggir sawah dan hanya bisa dimasukkan ke dalam kaleng. Kekejaman PKI berlanjut ke Blora. Pasukan PKI menyerang markas kepolisian distrik Ngawen pada 18 September 1948. Setidaknya 20 orang anggota polisi ditahan, namun ada 7 polisi yang masih muda dipisahkan dari rekan-rekannya. Setelah datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora, mereka dibantai pada tanggal 20 September 1948. Sementara 7 orang polisi muda dieksekusi secara keji, ditelanjangi, kemudian leher mereka dicepit dengan bambu dalam kondisi terluka parah. 7 orang polisi dibuang ke dalam kakus atau jamban dalam kondisi masih hidup, baru kemudian ditembak mati. Desa Kresek, Kecamatan Mungu. PKI membantai hampir semua tawanannya dengan cara keji. Para korban ditemukan dengan kepala terpenggal dan luka tembak. Di antara para korban ada anggota TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Di Wonogiri sendiri, tepatnya di Jawa Tengah, ternyata akrab dengan amis dari kekejian PKI yang menculik pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan Wedana. Semua dijadikan santapan empuk PKI di sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo. Saat itu, PKI menyekap 212 orang kemudian dibantai satu persatu dengan keji pada 4 Oktober 1948. Di Kecamatan Keras Kediri, Training Pelajar Islam Indonesia, tanggal 13 Januari 1965 diserang oleh PR, Pemuda Rakyat, dan BTI, Barisan Tani Indonesia. Masa komunis ini menyiksa dan melakukan pelecehan seksual terhadap para pelajar Islam perempuan. Tidak hanya sampai di situ, masa PKI pun menginjak-injak Al-Quran. Mereka pun memiliki pertunjukan lutruk dari Lekra dengan lakon matinya Gusti Allah dan berbagai lakon lain yang biadab dan tidak bisa dimaafkan. Lubang Buaya menjadi bukti otentik aksi kejam PKI dengan gerakan 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung, 6 orang jenderal, diantaranya adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Suprapto, Majen TNI MT Harjono, Majen TNI Esparman, Brigjen TNI GI Panjaitan, Brigjen TNI Sutejo Sumiharjo, ditambah dengan Letu Pierre Andreas Tandian dimasukkan ke dalam sumur. Para gerwani dan pemuda rakyat bersorak dan bergembira ria melihat para jenderal dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya di Jakarta Timur. Tidak hanya di Indonesia, bahkan partai komunis ini juga sampai ke berbagai negara. Semua negara komunis di dunia ini melakukan pembantaian dan penyembelihan kepada rakyatnya sendiri. Di antaranya adalah 500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin pada tahun 1917 sampai dengan 1923. 6 juta petani gula Rusia dibantai Stalin pada tahun 1929
40 juta rakyat dibantai Stalin pada tahun 1925 sampai dengan 1953. 50 juta penduduk rakyat Cina dibantai Mao Tse-tung pada tahun 1947 sampai dengan 1976. 2,5 juta rakyat Kamboja dibantai Pol Pot pada tahun 1975 sampai dengan 1979. 1 juta rakyat Eropa Timur di berbagai negara dibantai rezim komunis setempat dibantu Rusia dan Soviet pada tahun 1950 sampai dengan 1980. 150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rezim komunis di sana, dan 1,7 juta rakyat di berbagai negara di Afrika dibantai rezim komunis, dan 1,5 juta rakyat Afghanistan dibantai Najibullah pada tahun 1978 sampai dengan 1987. Barangkali jika waktu itu komunisme berhasil menguasai negeri ini, kita tak akan bisa membaca karya-karya sastra religius milik Hamka, Taufik Ismail, dan lain-lain. Karena lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra yang dikomandani oleh Pramodya Anantatur sempat menuding Hamka sebagai plagiator atas novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Tekanan politik terhadap karya-karya non-komunis dilakukan oleh Lekra. Hujatan-hujatan terhadap sastrawan anti-Lekra terus dilakukan. Penyair Khairil Anwar, pelopor angkatan 45, juga digugat dan dinilai sudah tidak punya arti apa-apa. Bagaimanapun, kelompok Palu Arit ini telah 2 kali melakukan kudeta dengan keji. Mereka menyembelih para santri, para kiai, para agamawan, para penjaga NKRI yang menolak paham kiri. Demikian pembahasan kali ini. Kita sudah sampai di penghujung kisah dari video ini. Begitulah kisah dari kekejaman dan kebrutalan PKI yang ada di Indonesia sampai dengan di dunia. Maka tidak salah jika Partai Komunis Indonesia dilarang atau bahkan sangat dibenci masyarakat di belahan dunia manapun karena sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah kami tentang kekejaman dan kebrutalan PKI di masa lalu. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka, bantu support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.